tutorial cara mengelola kinerja guru dan mengajukan rencana kinerja guru. Bapak Ibu bisa langsung login kepada PMM atau bisa melalui dari Belajar ID, memilih platform Merdeka Mengajar. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa tekan subscribe agar Didik Hashim bisa berbagi dan bermanfaat. Terima kasih. Pada platform Merdeka Mengajar, tampilannya seperti ini, terdiri dari pengembangan diri, ada pelatihan mandiri, ada komunitas, seleksi kepala sekolah, seleksi atau refleksi kompetensi, kemudian LMS, dan pengelolaan kinerja. Nah, disinilah Bapak Ibu bisa mengetahui, mengecek profil PMM Bapak Ibu semuanya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, silakan diperhatikan pada laman beranda ini, di mana Bapak Ibu akan menemukan fitur-fitur yang terbaru dari PMM. Fitur-fitur terbaru ini Bapak Ibu bisa cek one by one, satu persatu, bagaimana Bapak Ibu mengetahui tentang pelatihan mandiri. Kemudian kita bisa cek profil atau pengelolaan kinerja. Pada laman pengelolaan kinerja guru, Bapak Ibu bisa menemukan mulai perencanaan kerja, di mana periode untuk mengajukan perencanaan kerja adalah 1 hingga 31 Januari 2024 untuk tahun ini. Kemudian Bapak Ibu juga bisa memahami alur pengelolaan kinerja, di mana dalam alur ini dijelaskan tentang cara pengelolaan kinerja. Di bulan Januari perencanaan, kemudian Februari persiapan, kemudian di bulan Maret periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut, kemudian barulah pada bulan April dan Mei pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan atau kepala sekolah. Barulah pada bulan Juni dilakukan penilaian, penentuan, dan predikat oleh atasan. Setelah diklik, pastikan Bapak Ibu datanya sudah benar, dan kita melanjutkan kepada pengelolaan kinerja guru. Dalam pengelolaan kinerja guru di sini terdapat beberapa dimensi. Ada penerapan disiplin positif, kemudian keteraturan suasana kelas. Dalam penerapan disiplin positif ini Bapak Ibu supaya memahami bagaimana Bapak Ibu dapat menerapkan peraturan-peraturan atau menerapkan prinsip disiplin positif. Kemudian pada keteraturan kelas juga membangun suasana yang kondusif. Ini termasuk bagian dari dimensi manajemen kelas. Jadi pada dimensi manajemen kelas itu terdapat dua dimensi, yaitu penerapan disiplin positif dan keteraturan suasana kelas. Bapak Ibu bisa memilih rencana dari dua ini. Kemudian pada dimensi metode pembelajaran itu terdapat 3 aspek. Yang pertama aktivitas interaktif, kemudian instruksi pembelajaran, dan instruksi yang adaptif. Nah, disinilah Bapak Ibu bisa membangun pengetahuan tentang kolaborasi, penjelasan terstruktur tentang konsep, aktivitas, demonstrasi, ilustrasi, dan contoh yang relevan dan kontekstual untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Kemudian pada instruksi yang adaptif, Bapak Ibu bisa melakukan penyesuaian praktik pembelajaran sebagai respon peserta terhadap peserta didik pada kebutuhan belajarnya untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Untuk dimensi dukungan psikologis, Bapak Ibu di sini juga ada 3, umpan balik konstruktif, perhatian dan kepedulian, serta ekspektasi pada peserta didik, di mana Bapak Ibu pada umpan balik atau pada dimensi dukungan psikologis ini juga tinggal memilih dari 3 aspek ini. Jangan lupa
pada aspek umpan balik konstruktif, perhatian dan kepedulian dan ekspektasi pada peserta didik bagian dari cara Bapak Ibu untuk merencanakan hasil kinerja. Nah, hasil kinerja nanti Bapak Ibu setelah di ACC oleh Kepala Satuan Pendidikan, Kepala Sekolah, barulah bisa Bapak Ibu melaksanakannya 1 semester ke depan. Jangan lupa setelah praktik pembelajaran dan sudah dilengkapi, Bapak Ibu tinggal memilih pada dimensi apa Bapak Ibu akan melakukan rencana kerja. Misalnya saja Bapak Ibu akan melakukan penerapan disiplin positif, kemudian kita klik ke pengembangan kompetensi. Disinilah Bapak Ibu akan mengetahui berdasarkan Perdirjen GTK nomor 7607/B.B1, kemudian _HK 03/2023, di mana Bapak Ibu diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Nah, jika kurang maka Bapak Ibu segera konsultasi dengan atasan atau kepala sekolah. Nah, jika lebih juga akan semakin baik pula. Nah, disinilah rencana hasil kerja Bapak Ibu dituntut memenuhi 32 poin, di mana 32 poin ini dapat terdiri dari beberapa rencana hasil kerja. Misalnya Bapak Ibu ingin meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai pendidik, maka Bapak Ibu tinggal klik pilih saja di antara beberapa aspek atau indikator ini. Yang paling banyak misalnya 128 poin bagaimana meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan dan pendidikan atau diklat seperti PGP atau guru penggerak atau pelatihan manajer kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih saja. Misalnya Bapak Ibu akan memilih poin ini, tinggal klik saja, maka Bapak Ibu akan mendapatkan 4 poin. 4 poin berarti per semester, dan dalam target kualitas bisa mengisi atau klik 2 kegiatan atau lebih. Sedangkan sebagai tindak lanjut bukti dukungnya adalah sertifikat. Nah, inilah sertifikat harus diperoleh sebanyak 2 dalam 1 semester dengan nilai poin 8. Karena masih kurang 24 poin, Bapak Ibu bisa menambah rencana hasil kerja. Kita juga memilih klik di sini. Di sini Bapak Ibu bisa memilih poin apa saja yang menurut Bapak Ibu lebih mudah. Misalnya meningkatnya kompetensi sebagai narasumber. Di sini poinnya ada kegiatannya, misalnya 2 kegiatan, kemudian berarti 16 poin Bapak Ibu. Setelah 16 poin masih kurang 8 poin, sehingga penting untuk menambah hingga 32. Tambah lagi 1 rencana hasil kerja, maka di sini Bapak Ibu bisa mencari poin 8, sehingga dengan memilih poin 8 ini Bapak Ibu akan persis mendapatkan 32 poin. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau sudah rasa cukup 32 poin untuk 1 semester itu, maka silakan Bapak Ibu bisa ke tugas tambahan. Disinilah berdasarkan peraturan yang berlaku, rencana hasil kerja ini Bapak Ibu memilih jika guru SD tidak yang hanya untuk SMP, misalnya untuk semua jenjang ya, Bapak Ibu perlu nanti bukti dukungnya laporan disertai surat keputusan atau surat tugas. Nah, disinilah Bapak Ibu di tugas tambahan ini bisa melanjutkan, kemudian memilih indikator-indikator yang relevan sesuai dengan pemikiran atau kemampuan kita, baik pada aspek kompeten, kemudian aspek harmonis. Ini Bapak Ibu supaya menambah ya, supaya memilih indikator perilaku yang diinginkan, termasuk pada aspek loyal, kemudian pada aspek adaptif, kolaboratif. Ini juga harus dipilih Bapak Ibu. Jika salah satu saja tidak dipilih, maka tombol kerangkuman itu tidak akan menyala. Kita periksa lagi bagaimana yang belum dipilih sehingga kerangkuman itu belum menyala. Pastikan Bapak Ibu setiap aspek perwujudan atau indikator perilaku dipilih, barulah ke rangkuman. Nah, disinilah rangkuman dari apa yang kita rencanakan berupa hasil rencana kerja guru dalam 1 semester. Di rangkuman ini barulah kita klik lanjut untuk ajukan Bapak Ibu.
Setelah kita klik Bapak Ibu lanjut dari apa yang menjadi perencanaan kerja Bapak Ibu dikerjakan atau yang dikerjakan pada bulan Januari ini, nanti Bapak Ibu akan melanjutkannya. Nah, setelah klik lanjutkan ajuan, maka Bapak Ibu akan menuju halaman menunggu persetujuan atasan. Bapak Ibu akan melaksanakan ini dari tanggal 1 hingga 31 Januari. Silahkan lihat rencana kinerja Bapak Ibu. Jadi kalau dilihat perencanaan kinerja ada 3 komponen utama, yaitu hasil kerja utama, hasil kerja tambahan, dan perilaku kerja. Bapak Ibu, dari beberapa nomor hasil rencana hasil kerja dapat dicek kembali dari nomor 1, rencana hasil kerja nomor 2, kemudian bukti dukung, kemudian target kuantitas, target waktu, dan poin. Bapak Ibu bisa scrollnya ke bawah kembali. Rencana hasil 3 itu apa, kemudian rencana hasil kerja keempat itu apa, rencana hasil kerja kelima itu apa, hingga Bapak Ibu benar-benar menyelesaikannya dan mengetahuinya secara pasti. Nah, kemudian dari Januari sampai Juni 2024 ini sebagai semester untuk melakukan kinerja. Kemudian hasil kinerja tambahan Bapak Ibu juga bisa melihat dari nomor 1, kemudian nomor 2, laporan disertai tugas atau surat tugas, dan seterusnya. Barulah Bapak Ibu lanjutkan perilaku kerja. Nah, di perilaku kerja ini ada indikator dan perwujudan perilaku. Di sini ada beberapa aspek seperti harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, demikian informasi bagaimana Bapak Ibu dapat mengelola kinerja serta mengajukannya kepada atasan dimulai Januari awal ini. Selamat mencoba, sukses selalu bagi